pelaksanaan PPDB yang insya Allah mulai hari esok, tanggal 11 mulai kegiatan namanya pra-pendaftaran, kita mulai kerja, PPDB kita layani. Dan PPDB tahun ini luar biasa, berbeda dengan tahun-tahun lalu, karena PPDB tahun ini semua dilaksanakan secara virtual online. Tidak ada lagi kerumunan massa, warga, orang tua murid, calon peserta didik yang datang ke sekolah, tapi kita melayaninya secara online. Untuk itu saya mencoba memberikan sedikit pencerahan kepada para Pak Ibu Ketua Panitia PPDB yang memang notabene ada di ujung tombak paling depan di corongnya sekolah keluar. Harus bagaimana nanti menghadapi masyarakat yang luar biasa, masyarakat yang hadir, masyarakat yang mau minta pelayanan luar biasa tahun ini, karena masyarakat yang kita layani adalah masyarakat yang luar biasa dari berbagai macam latar belakang pendidikan, dari berbagai macam tingkatan ekonomi, dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ini tentu kita harus menyikapinya dengan penuh pelayanan. Saya menyebutnya kita melayaninya dengan hati, bukan dengan emosi. Ya, hari ini dari sejak kemarin saya memang sudah keliling-keliling ke sekolah-sekolah, ngecek bagaimana kesiapan sekolah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik saya datang ke sekolah SD, ke SMP, ke SMA, kesiapan-kesiapan yang mulai dari saya cek ruangannya, tenaganya, sumber daya manusianya yang ada. Tentu hari ini yang saya memberikan pencerahan kepada para ketua panitia PPDB. Saya berharap Bapak Ibu para ketua panitia PPDB berada di corongnya sekolah, nanti tolong memberikan pelayanan yang terbaik. Makanya tema kita hari ini adalah memberikan pelayanan prima. Bapak Ibu hari ini akan mendapat pencerahan dari narasumber kita, GCI, Generasi Cerdas Indonesia, tentang bagaimana soft skill-nya Bapak Ibu, tentang komunikasi, ya public speaking. Itu nanti insya Allah ilmunya akan dapat sedikit-sedikit, public speaking. Terus bagaimana bekerja dengan teamwork. Bapak Ibu selaku ketua pasti didukung dengan anggota-anggota lain, teamwork-nya harus bagus, harus kompak, harus satu irama. Jangan main salah-salahan, jangan lempar tanggung jawab. Itu yang akan dapat pencerahan hari ini. Nah, sebelum dapat materi pencerahan, saya ingin memastikan Bapak Ibu sekalian, semua sudah memegang print out Juknis PPDB. Ya, ini saya pegang Juknis print out PPDB, dan betul-betul Bapak Ibu kuasai, Bapak Ibu pahami isinya demi lembar demi lembar, termasuk juga surat edaran Pergub dari Kepala Dinas tentang zonasi, kuasai untuk melayani masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu berikan pelayanan masyarakat semua lini, semua sektor, semua jenjang. Saya tidak ingin Bapak Ibu nanti menolak warga yang ingin minta informasi tentang bagaimana cara mendaftar masuk ke SMA atau ke SMK, sementara Bapak Ibu adanya di SMP, padahal itu juga bagian dari tugas kita, orang dinas pendidikan. Atau sebaliknya mau nanya tentang bagaimana mekanisme pendaftaran SD, dilempar dengan alasan, oh masuk SD bukan tugas saya kan SMP, saya nggak tahu, nggak boleh begitu. Saya ingin semua Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada warga Jakarta, kepada warga masyarakat. Pelayanan yang kita berikan secara online. Saya ingin memastikan semua sekolah, semua kepala sekolah sudah menyiapkan nomor layanan khusus berupa nomor kontak yang bisa ditelepon, bisa di SMS, bisa di WhatsApp. Ya, itu tolong nomor khusus untuk layanan publik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dinas sudah menyiapkan nomor layanan publik juga untuk layanan PPDB. Sudin Pendidikan 2 Jakarta Selatan juga sudah menyiapkan layanan kontak untuk PPDB online. Di posko PPDB-nya Sudin sudah ada nomor kontaknya. Bisa ditelepon, bisa di SMS, bisa di WhatsApp. Ini untuk memberikan informasi dan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap semua sekolah pun menyiapkan nomor khusus, kontak khusus untuk memberikan pelayanan, agar nanti tidak terjadi sumbatan-sumbatan komunikasi dari masyarakat ke sekolah yang berakhir pada nanti
cercaan makian kepada Dinas Pendidikan, cercaan makian kepada Bapak Gubernur kita tentang pelayanan yang tidak beres di sekolah-sekolah yang akhirnya jadi jelek rapotnya Dinas Pendidikan. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu seminar ini atau workshop ini tolong betul-betul dimanfaatkan seoptimal mungkin, pahami, dan nanti kita implementasikan mulai hari esok, hari Kamis tanggal 11 PPDB pra pendaftaran, layani semuanya. Ada masyarakat yang datang, kita layani, ada yang WhatsApp, kita balas, ada yang telepon, kita angkat. Itu harapan saya, semua para wakil kepala sekolah, SMP, SMA, SMK, semua ikut. Bapak Ibu para pengawas, Bapak Ibu para kepala seksi yang di Sudin, saya mohon nanti kita monitor terus bagaimana pelaksanaan PPDB di SMP, di SMA, SMK negeri, pelaksanaannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Irna dan timnya, termasuk dengan Mas Rama, dengan timnya dari GCI yang memang alhamdulillah hanya di Jakarta Selatan wilayah 2 yang melaksanakan kegiatan ini. Kalau saya undang, saya kumpulin, aduh nanti jadi repot karena kita masing masa PSBB transisi. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop. Ikuti kegiatan ini dengan serius, dengan semangat, catat apa yang disampaikan, nanti ada tanya jawab, silakan. Harapan saya bisa diimplementasikan di sekolah kita, dan ingat setelah Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dari GCI, nanti Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, laporin kepada Bapak Ibu Kepala, sampaikan juga kepada tim teman-teman yang melayani PPDB, kepada para operator, kepada verifikator, dan lain sebagainya. Ayo kita menjadi kerja teamwork yang solid, bentuk teamwork yang bagus. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roji atas sambutannya hari ini. Semoga bisa diimplementasikan langsung oleh kita hari ini Bapak ya. Baik, selanjutnya kita ada doa Bapak Ibu sebelum kita memulai acara hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing guna kelancaran hari ini. Baik, berdoa dalam hening dimulai. Baik, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Tinda, selaku moderator hari ini. Saya hari ini bertugas sebagai moderator yang mendampingi kegiatan Bapak Ibu atau acara hari ini sampai selesai Bapak Ibu ya, dan juga hari ini mohon izin saya ditemani oleh teman saya, rekan saya, sebagai admin, ada Kak Jaya dan juga Kak Irna sebagai pengawas Bapak Ibu ya, dari tim Generasi Cerdas Indonesia, yang mana Generasi Cerdas Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, yang mana kami mempunyai visi untuk mengembangkan pendidikan melalui karakter dan juga teknologi, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian selanjutnya izinkan saya beralih untuk perkenalan pemateri kita hari ini Bapak Ibu ya. Pemateri kita hari ini bernama Muhammad Robi Asyari. Beliau adalah Professional Trainer Soft Skill and Leadership Management. Beliau juga berpengalaman. Sebentar, saya lihat resumenya. Mana tuh? Baik, beliau berpengalaman sebagai di tahun 2014, ada beberapa catatannya Bapak Ibu ya. Di tahun 2014 sampai 2017 beliau adalah Head of Program Development and Evaluation Center of Indonesia Technology and Competency. Kemudian dari tahun 2016 sampai hari ini beliau merupakan Professional Trainer Generasi Cerdas Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah dari tahun 2017 sampai hari ini beliau adalah Professional Trainer TUV Rainland Indonesia. Begitu. Baik, untuk perkenalannya juga sudah. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya ingatkan hari ini kita pelatihan atau webinar kita berlangsung hari ini sampai pukul 11:30. Jadi jam 11.30 ya. Mohon izin juga untuk Bapak Ibu selama materi berlangsung boleh dinonaktifkan mikrofonnya, atau nanti boleh dibantu oleh admin kami untuk menonaktifkan seluruh mikrofon Bapak Ibu ya. Dan juga saya ingatkan juga untuk kameranya tetap diaktifkan sebagai salah satu bentuk
partisipasi Bapak Ibu dalam kehadiran hari ini. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, boleh saya minta semangat dan partisipasinya tadi ya, saya ingatkan bentuk partisipasinya. Boleh saya minta senyum Bapak Ibu dan juga jempolnya, jadi senyum dan jempolnya selaras dengan wajah ya, jadi sejajar dengan wajah, begitu sebagai bentuk salah satu partisipasi dan juga semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Boleh, mantap Pak Sabtu, boleh dong jempol dan senyumnya biar kita semangat nih hari ini, mantap Pak Sabtu. Baik Bapak Ibu ya, sambil ditunggu juga tadi rename akunnya. Baik, bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kak Robi, mohon izin mungkin sudah ready. Baik ya. Baik, oke. Siap Kak Robi, sudah mantap. Senyumnya Kak Robi, jempolnya mantap. Oke, terima kasih Kak Robi. Oke, baik. Terima kasih Siap. Kak Mutiara Tinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja-puji syukur milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini juga yang dulu pernah sekolah juga dulu zaman Bung Kartini. Puja-puji syukur milik Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bisa bernafas, bisa bercengkrama dengan banyak orang, bisa berbagi di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan kita sama-sama pelajari dan sharing bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Suku Dinas Wilayah 2, Kantor Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Haji Muhammad Roji, Bapak Kasubag, Bapak Sabto Riyadi, Kasih Prasardik, Bapak Bambang Setioko, Kasih PTK, Bapak Syamsu Arifin, Kasih Dikmen Ibu Wiji Kustini, Kasih Dikdas dan PKLK, Bapak Teguh Santoso, Kasih PAUD, Ibu Ernita Napitu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, dan tak lupa saya menyapa Mbak Irna Yugaswati selaku pimpinan kami di Generasi Cerdas Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selama 1 jam ke depan, tepat nanti pada 10.30, kita akan mulai pembahasan sampai dengan pukul 11.30. Kita akan kumpas tuntas terkait dengan apa yang dimaksud dengan pelayanan prima. Tidaklah bisa saya menggarami air laut, tidaklah sanggup saya mendaki gunung yang begitu tinggi mendekati matahari, melainkan mari sama-sama kita berbagi. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, dengan segala hormat kami kepada Bapak Ibu Panitia PPDB tahun 2020, mohon berkenan sedikit mengosongkan gelas hatinya, agar apa yang nanti kami sampaikan dapat sama-sama kita resapi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya melakukan share screen. Oke. Kelihatan ya, Kak? Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pelayanan prima PPDB. Sudah keluar Kak Jaya? Oke. Pelayanan prima PPDB saya temakan hari ini yaitu sharing knowledge, yaitu berbagi pengetahuan. Sebagaimana saya utarakan di awal tadi, tidaklah mampu saya mengajari Bapak Ibu karena tidaklah bisa saya menggarami air laut. Secara pengalaman, secara pengetahuan, tentu Bapak Ibu jauh lebih tinggi daripada kami. Namun, berikanlah kesempatan kepada kami untuk menyampaikan informasi, di mana kami pernah berpengalaman memegang beberapa kementerian, baik swasta, dan juga perusahaan-perusahaan pemerintah lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang sedikit kami miliki ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi PPDB di tahun 2020. Pelayanan prima. Bapak Ibu sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, mohon Kak Jaya disuarakan. Saya ingin mendengar suara lembut dari Ibu Mariana, SMPN 163. Ibu Mariana, SMPN 163 Jakarta. Bisa dibuka suaranya?
Ibu Mariana barangkali, atau kalau Ibu Mariana Ya, belum ketemu, ya Bu Mariana. Ibu mohon Mariana maaf. Saya Bapak, Oh Pak. Pak Mariana, Masya Allah nggak Iya. kelihatan gambarnya. Iya. Oh, nggak Pak kelihatan. Mariana, Mohon Pak maaf. Mariana, Iya. berdasarkan pengalaman Pak Mariana, apa sih yang Pak Mariana ketahui Iya. tentang pelayanan prima Pak Mariana? Silakan Pak Iya. Mariana. Ya, baik. Pelayan Prima memberikan layanan semua kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk melayani seluruh peserta didik maupun pada masyarakat umum. Baik, terima kasih Pak Mariana. Waduh, kalau bisa kita aplaus buat Pak Mariana. Selanjutnya saya minta satu lagi ya Pak ya. Satu lagi Bapak Ibu ya. Siapa aja? Saya minta mohon izin, Ibu Nai Nuraini. Ibu Nai Nuraini. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMPN 240 ya Bu? Ya, 240 Iya. ya Pak. 240 Pak. Silakan Ibu. Apa yang Ibu pernah dengar atau terbesit begitu mendengar kata-kata pelayanan prima? Tadi ada yang diklik-klik nggak? Pelayanan prima adalah pelayanan yang kita berikan kepada peserta didik, kepada masyarakat, kepada guru, teman-teman semua ini yang datang dengan ikhlas memberikan apa yang mereka minta, kita memberikan dengan sepenuh hati, Thank you, Ma'am. tanpa ada SMP 240. Bang beli itulah pokoknya semua ya? memberikan kepuasan kepada Baik, luar biasa Bu Nei. Memberikan semuanya sepenuh hati ya Bu ya. ya, Setulus sepenuh hati, Pokoknya sepenuh mereka, hati. apa yang dia minta mereka puas gitu. Apa mereka minta kita, oke baik. Apa yang mereka minta, mereka puas. Baik, satu lagi terakhir. Saya mau dari Pak, terima kasih Ibu Nei. Pak Ya, Sugeng sama. Pri dari SMPN 43. Silakan Pak Sugeng, mohon nyuwun pangapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng mohon izin, kira-kira menurut Pak Sugeng, apa yang dimaksud dengan pelayanan prima, Pak? Pelayanan prima, pendapat pribadi ya Pak. Monggo Pak. Pelayanan yang sepenuh hati dan mempersiapkan dari hal-hal kecil sampai hal-hal terbesar dengan tim agar kita mampu melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan dengan benar. Terima kasih. Luar biasa, dahsyat. Saya tepuk tangan dulu deh Pak. Terima kasih Pak Mariana, Ibu Nei Nuraini, Pak Sugeng yang sudah mewakili jawaban-jawaban hebat hari ini. Mohon izin saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, pelayanan prima PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru dengan tema melayani PPDB dari hati untuk membangun negeri. Pertanyaannya, apakah bisa hati yang begitu kecil mengubah negeri yang begitu besar? Pertanyaan ada di hati kita. Bisa nggak hati yang kecil ini, yang hanya segumpal daging ini, mampu memberikan sesuatu yang sangat berarti, bahkan bisa membangun negeri? Next. Nah, ini saya cari gambarnya memang yang good looking nih Pak ya. Mengalami service. Ya, service bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah pelayanan Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan mengalami service? Sebelum kita masuk ke mengalami service, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dimensi service ada 4 komponen. Yang pertama, produk, strategi, sistem, dan satu yang paling unik, people. Bapak Ibu sekalian, kalau seorang pedagang, maka customer-nya adalah pembeli. Kalau pengusaha jasa, maka customer-nya adalah penikmat jasanya atau pemanfaat jasanya. Bagi Bapak Ibu, customer Bapak Ibu adalah sebagaimana yang disebutkan Ibu Naya tadi. Orang tua, murid, tenaga-tenaga yang berpartisipasi dalam dunia pendidikan, bahkan pengamat pendidikan. Kadang-kadang LSM, lembaga swadaya masyarakat, juga menjadi bagian daripada customer kita atau pelanggan kita. Oleh karena itu mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mengganti yang saya sebutkan tadi dengan kata-kata customer
Siapa customer pendidikan? Jelas, peserta didik, orang tua peserta didik atau walinya, ya, orang-orang pemerhati pendidikan, dan orang-orang yang bersinggungan dengan pendidikan. Dimensi service, produk, Bapak Ibu. Produk bisa ditiru. Coba sekolah. Ada sekolah berstandar internasional. Begitu satu muncul, semuanya muncul. Walaupun sekarang sudah dibuatkan regulasinya. Ada standar pendidikan Islam terpadu atau Katolik terpadu. Ya, dengan beberapa kurikulum yang mereka inovasi dan improvisasi. Menghasilkan pola-pola didik terbaik. Itu adalah produknya. Bisa ditiru Bapak Ibu. Bisa diambil, bisa ditiru, dan bisa dimodifikasi. Pun demikian dengan strategi. Strategi pendidikan bisa berubah-ubah dan bisa ditiru. Pun demikian dengan sistem pendidikan. Bukankah sistem pendidikan kita dengan kurikulum 13 adalah hasil penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya? Artinya Bapak Ibu sekalian, produk, strategi, dan sistem adalah sesuatu yang bisa diambil, ditiru, dan dimodifikasi. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan people? Dengan manusia? Apakah dia bisa diambil? Apakah dia bisa ditiru? Atau dia bisa dimodifikasi? Ternyata jawabannya tidak, Ibu. Manusia tidak bisa ditiru, tidak bisa diambil, dan tidak bisa dimodifikasi. Manusia hanya bisa dimotivasi dan diinspirasi. 4 dimensi service ini memiliki penekanan yang berbeda. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang 4 dimensi ini dimulai dari dimensi people atau manusia. Service atau pelayanan. Ya. Pelayanan Bapak Ibu. Kalau hanya pelayanan adalah yang disebutkan tadi. Melayani setulus hati, sepenuh hati. Ya. Itu bagian dari pelayanan prima. Apapun yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan beserta komponen-komponen usahanya untuk memenuhi dan atau melampaui kebutuhan dan harapan konsumennya atau mitranya. Itu masuk kategori service atau pelayanan prima. Jadi kalau pelayanan kita masih biasa-biasa saja, masih standar sesuai dengan yang lainnya, kita belum masuk pada pelayanan prima. Orang mendaftar, dapat formulir, dapat penjelasan, ya, dapat jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, itu biasa. Namun begitu mereka dapat kepuasan, kebahagiaan, keceriaan, itu yang masuk dalam kategori pelayanan prima. Lalu apa yang dimaksud dengan customer? Customer, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi definisinya adalah siapapun yang membutuhkan pelayanan Anda adalah customer Anda. Bagi Bapak, Ibu, panitia, penerimaan peserta didik baru, ya, tidak hanya orang yang mendaftar saja sebagai pelanggan atau customer Bapak Ibu sekalian. Namun di sini pemerintah pun menjadi bagian orang-orang yang harus Bapak Ibu layani. Oleh karena itu, harapan pemerintah, dalam hal ini mungkin suku dinas pendidikan, berharap birokrasi, tata krama, komunikasi, 2 arah yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, panitia, penerimaan, peserta didik baru harus sangat-sangat luar biasa. Anggun kepada peserta didik dan stakeholdernya, santun kepada pemerintah sebagai regulatornya. Itu harapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu berada di posisi tengah yang memberikan kebaikan bagi yang di bawah dan juga di atas Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa kita perlu pelayanan prima? Mohon izin saya melibatkan sekali lagi, ya. Saya mohon kepada Pak Agus dari SMKN 6. Ya.
Tadi Pak Mariana sudah membantu saya, Ibu Nei sudah membantu saya, Pak Sugeng sudah membantu menjabarkan definisi tentang pelayanan prima berdasarkan subjektivitas dan pengamatan pribadi. Saya mohon kepada Bapak Agus dari SMKN 6 Jakarta, mohon berkenan sedikit memberikan argumennya mengapa kita perlu melakukan pelayanan prima. Sudah ketemu Pak Jaya? Pak Agus? Ya. Silakan Pak Agus, masih di mute Pak Agus, mungkin barangkali bisa di unmute. Pak Agus? Masih di mute ya? Sudah ya? Pak Agus SMKN 6 Jakarta? Masih ini? Oke, baik kalau gitu saya bergeser ke Ibu Suharti, SMKN 37 Jakarta. Ketemu? Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Suharti, apa kabar Bu? Bu Suharti, mohon bantu saya Bu Suharti. Iya. Kita berbagi di sini dengan yang lainnya. Bu Suharti, mengapa kita membutuhkan atau perlu melakukan pelayanan prima? Silakan Bu Suharti. Ibu Suharti, mohon izin. Ibu Suharti bisa dibantu, mohon maaf. Putus ya? Oke, baik. Kalau gitu bergeser. M. Nurdin, SMK 37. Pak Muhammad Nurdin, SMA 37, mohon berkenan Pak, kira-kira bisa nggak memberikan pandangannya mengapa kita membutuhkan pelayanan prima Pak? Ayo, silakan Pak. Pak Nurdin buka mute-nya. Mic-nya dibuka, mic-nya. Siap. Siap. Pak Muhammad Nurdin, SMA N 37. Mohon izin Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, mengapa kita perlu pelayanan prima? Ya, sebagai bentuk implementasi kita sebagai pelayan masyarakat. Ya, tentunya agar masyarakat bisa mendapatkan itu tadi informasi, kemudian target-target yang mereka tuju mendapatkan dengan kepuasan tadi. Ya, tentunya kita sebagai katakan abdi negara, ya justru akan puas juga ketika customer kita mendapatkan pelayanan yang maksimal dan mereka puas dan terpenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wah, luar biasa Pak Nurdin. Dahsyat. SMA 3. Ya. SMA 3. Baik Pak Nurdin, terima kasih. Ya, terima kasih, sama-sama. Terima kasih, sehat selalu Pak Nurdin. Selanjutnya Pak Kosep SMA N 3. Pak Kosep, mohon izin. Silakan Pak Kosep. Baik, terima kasih. Kenapa pelayanan prima ini perlu? Itu ada dua hal ya. Pertama untuk internal, kedua untuk eksternal. Kalau untuk internal, untuk melihat apakah pola kinerja kita itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, artinya regulasi dari pimpinan yang di atasnya sebagai bahan kita untuk melayani. Yang kedua dari eksternal adalah untuk kepuasan si pelanggan. Bagaimanapun juga antara yang melayani dengan yang dilayani sebuah kausa prima. Sebab akibat sehingga menunjukkan ada satu sinergitas yang tinggi dari si pelayan itu sebagai tanggung jawab dalam hal ini sebagai ASN. Barangkali seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kosep, dahsyat jawabannya. Luar biasa Pak Nurdin, Pak Kosep, terima kasih banyak. Saya izin lanjutkan Pak. Oke, baik. Baik Pak, benar sekali Pak. Kenapa kita butuh pelayanan prima? Yes, jawaban yang Bapak sampaikan tepat sekali Pak. Saya mau bertanya kepada Bapak walaupun tidak harus dijawab.
Apa yang bisa diberikan oleh robot dan teknologi saat ini? Tuh, robotnya mikir, Pak. Apa yang bisa mereka berikan ya saat ini? Robot dan teknologi saat ini hampir mendominasi, Pak, di seluruh lini aspek ekonomi dan bahkan aspek-aspek budaya saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian sekarang sudah memahami bahwa industri 4, digital transformasi, di mana big data menjadi core penting dalam perkembangan teknologi di industri saat ini. Robot dan teknologi menjadi pionir utama dan pemimpin terdepan dalam mengakses kehidupan saat ini. Apa yang bisa diberikan oleh robot? Ya, Bu, kecepatan. Diakui atau tidak diakui, ya, kecepatan yang diberikan oleh robot itu sangat konsisten. Makanya dia punya konsistensi. Akurasi dan ketepatan hasil. Simpel, Ibu. Ibu ngitung 253 dikali 1571 lebih cepat mana dengan kalkulator? Ya, kalkulator itu robot juga, Bu. Ya, robot berhitung. Akurasi dan ketepatannya hitungan per second atau per detik. Kerapihan, hasil packing robotik ya atau otomasi industri itu luar biasa, Bu. No rejection. Dia bisa mengindikasikan mana yang reject, ada sinyal-sinyal tertentu yang dia lihat dan bisa mengimplementasikan bahwa ini reject dan tidak bisa dilanjutkan pada proses berikutnya. Kerapihan, kualitas, daya tahan terukur. Kalau dia mau daya tahannya habis, seperti handphone Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tinggal 3% atau 5%, Bapak Ibu cas. Atau 20%, Bapak Ibu cas. Dan lain-lain. Ya. Lalu pertanyaannya, Bu, apa yang tidak bisa diberikan oleh robot? Saya yakin, di benak Bapak Ibu banyak. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Betul, Bu. Mungkin yang Bapak Ibu sampaikan semua betul. Namun, satu hal yang telah disampaikan sebagai pembuka oleh Bapak Muhammad Roji, Kasudin kita, adalah ini, Bu. Perasaan. Robot memang cerdas, Bu. Bapak Ibu sekalian. Robot memang hebat. Robot memang intelijensi artifisialnya sangat luar biasa. Tapi mereka nggak punya perasaan. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film judulnya Chevy. Chevy itu seorang robot masa depan. Dia punya perasaan. Menurut penciptanya, dia adalah kegagalan produksi. Atau Bapak Ibu pernah menemani anaknya menonton film Astro Boy, di mana ada inti biru dan inti merah. Di mana inti biru didesain sebagai manusia atau robot yang memiliki perasaan. Itu hanya imajinatif, Ibu. Robot hanya diolah seolah-olah memiliki perasaan. Bapak Ibu mungkin pernah menonton film yang digandrungi oleh anak-anak, yaitu Baymax. Seorang robot dengan tiupan angin, lalu berperilaku sangat lembut seperti manusia, memberikan pelukan kehangatan jika ada manusia yang berindikasi sedih. Ya, dia membutuhkan indikator-indikator untuk melakukan sesuatu. Tapi tidak manusia, Bapak Ibu. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot adalah apa? Mencurahkan, memberikan perasaan terbaik atau bahkan terburuk yang mereka miliki. Ini jalur PPD Bapak Ibu, saya coba ambil dari internet ya. Jalur PPDB ada inklusi, afirmasi, prestasi, perpindahan tugas ya, zonasi, mungkin ada yang non zonasi atau luar DKI. Ya, ini saya ambil dari internet. Poinnya adalah Bapak Ibu dalam melayani, mengalami servis. Bapak Ibu bergelut atau nanti akan bersinggungan dengan putra-putri terbaik bangsa dengan kecerdasan masing-masing, dengan karakteristik masing-masing, dengan latar belakang keluarga masing-masing, latar belakang pendidikan orang tua masing-masing, dan latar belakang kehidupan masing-masing. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Roji tadi, dengan karakter itu kita akan bahas di bab yang keempat. Mohon izin saya lanjutkan. Kita adalah moment of truth. Apa yang dimaksud dengan moment of truth? Ini Bapak Ibu. Profesor Dr. Edmundus Wiharyono mengatakan, perbedaan mereka yang berpendidikan dengan mereka yang terdidik terletak dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan hati dan perasaannya.
Mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit tajam kata-kata beliau ini. Tapi hari ini saya melihat benar juga ya. Banyak orang yang mengaku, mohon izin Bapak Ibu, berpendidikan sangat tinggi. Tapi kenapa kata-kata yang keluar dari lisan manisnya adalah kata-kata yang pahit? Atau kata-kata yang menyakitkan? Ternyata berpendidikan belum tentu terdidik. Dan yang terdidik juga belum tentu berpendidikan tinggi. Betapa kagumnya Bapak Ibu dengan unggah-ungguh seorang pelayan yang mungkin tamatan SMA, tapi kata-katanya sangat halus melayani kita. Tapi bagaimana mungkin Bapak Ibu tercengang-cengang, terkaget-kaget melihat seorang profesor atau bahkan doktor yang berkata semau-maunya saja, tidak mempertimbangkan hati dan nurani manusia-manusia lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kutip dari Profesor Dr. Edmundus Wiharyono, yang membedakan antara mereka yang berpendidikan dan mereka yang terdidik adalah terletak dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan hati dan perasaannya. Bapak Ibu adalah pintu depan, garda terdepan pendidikan bangsa ini. Oleh karena itu moment of truth adalah saat di mana customer atau pelanggan Bapak Ibu sekalian, yaitu orang-orang yang berorientasi pada pendidikan, bertemu dengan aspek-aspek sebuah instansi dan mendapatkan kesan atas instansi tersebut. Dia akan menilai sekolah Bapak Ibu dan akan memberikan tingkat kekhawatiran bergantung level apa yang dia lihat. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sekolah Bapak Ibu bersih? Apakah sekolah Bapak Ibu sehat? Apakah sekolah Bapak Ibu ramah? Ya, mereka melihat. Bapak Ibu tidak perlu bicara. Mereka bisa melihat bagaimana pohon tumbuh subur, tidak ada yang kering. Bagaimana sampah terletak beberapa meter satu dengan yang lainnya. Bagaimana sanitasi air cuci tangan terpelihara dengan baik selangnya maupun sirkulasi airnya. Bagaimana toiletnya, bagaimana dapur atau kantinnya, bagaimana ruang gurunya, bagaimana ruang kelasnya, bagaimana kebersihan papan tulisnya, bagaimana kebersihan meja dan kursinya. Yang mereka lihat akan menjadikan moment of truth. Lalu mereka dengar, SMPN ini, SMKN ini, SMPN ini, itu, dan sebagainya. Mereka mendengar, di sana bagus, di sini bagus, di sana nggak bagus, di sini nggak bagus. Bisa Ibu obati dari apa yang mereka lihat. Mereka mencium aroma apa di sekolah Bapak Ibu sekalian. Adakah aroma khas SMAN 3 misalkan? Adakah aroma-aroma khas dari SMPN 163 misalkan? Atau aroma-aroma yang akhirnya memberikan nilai-nilai negatif bagi calon-calon peserta didik maupun orang tua didik. Sentuh, mereka akan menyentuh Bapak Ibu, apa yang ada di sekolah. Mejanya kah, temboknya kah, atau apapun yang ada di sekolah, mereka mungkin berjalan sambil melihat dan menyentuh. Lalu mereka merasakan apa yang mereka rasakan di sekolah Bapak Ibu. Saya sangat maklumi dan saya pahami bahwa saat ini kita memang sedang menerapkan social distansi dan menjaga jarak dan juga mengurangi persinggungan fisik antara satu dengan yang lainnya. Namun kelak ke depan, Bapak Ibu akan dirasakan, dihadapkan oleh hal-hal seperti ini. Di mana ketika mereka semua belajar dari rumah, mereka ingin kembali dengan suasana yang menyenangkan, dengan keadaan yang menenangkan. Oleh karena itu, apa yang mereka lihat Bapak Ibu, apa yang mereka dengar, apa yang mereka cium, apa yang mereka rasa, adalah momen di mana mereka berkesan atau berpengalaman. Sehingga akhirnya mungkin sekolah swasta menjadi keputusan. Ya, moment of truth mempengaruhi apakah anak saya layak bersekolah di tempat Anda. Atau bahkan yang sekolah negeri, apakah anak saya tepat berada di lingkungan sekolah ini. Baik swasta maupun negeri, apakah anak saya akan aman berada di sekolah ini, akan nyaman berada di sekolah ini,
akan tumbuh dan berkembang dengan pola pendidikan di sekolah ini. Ini adalah moment of truth. Satu kesalahan kecil akan berdampak pada sugesti yang tidak objektif yang diberikan baik oleh peserta didik, orang tua didik, maupun regulasi pemerintah. Karena itu, pelayanan prima diawali tidak hanya batiniah, tapi juga lahiriah sekolah kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. An experience to talk about. Pengalaman akan berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kalau mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan ekspektasi atau harapan mereka, seperti yang lainnya, maka mereka akan memberikan penilaian kepada Bapak Ibu, oke, SMPN ini oke lah, SMKN ini oke lah. Tapi kalau mereka merasa nyaman, merasa diterima, merasa lebih baik daripada yang lain, mereka bilang, oh SMKN ini bagus loh, SMPN ini bagus. Nah, itu kalau baru good. Tapi kalau mereka terkejut dengan pelayanan Bapak Ibu, unik, berbeda dari yang lainnya. Kreativitas tinggi Bapak Ibu berikan. Ya kan? Very lucky. Mereka merasa beruntung, ego booster, dan delighted. Hal ini membuat mereka awesome. Atau kita sebut fabulous. Luar biasa terpuaskan dengan pelayanan Bapak Ibu. Jadi hati saja itu baru memenuhi 50% kebutuhan pelayanan prima mereka. 20% adalah subjektivitas mereka. 30% adalah instrumen atau ekosistem yang Ibu bangun yang membuktikan kerja bersama. Sebuah sekolah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik maupun badan regulasi atau pemerintah. Sayangnya Bapak Ibu, jika pelayanan kita buruk, orang bisa melakukan hal-hal yang negatif. Bahkan tindak kriminal misalkan. Unfair misalkan. Curang misalkan. Ruthless, kejam, berlaku kejam. Bisa dengan kata-kata atau dengan tindakan. Frustasi. Mereka merasa tidak dilayani, mereka merasa tidak dibuat nyaman, scared, ketakutan. Mereka takut meletakkan anaknya di situ, mereka takut mengamanahkan putra-putri terbaiknya untuk bergabung di sekolah itu, dan abandon, abai. Mereka mengabaikan regulasi atau peraturan yang harus mereka ikuti step by step-nya, langkah demi langkahnya. Mana yang Bapak Ibu pilih? Memberikan yang terbaik untuk memberikan kepuasan tidak hanya bagi customer kita yang di bawah, tapi juga customer kita yang di atas. Fabulous atau bad? Itu pilihannya. Untuk perilaku buruk Bapak Ibu, tidak ada jenjangnya. Buruk ya buruk. Ya, kalau bagus kan ada oke, ada good, ada fabulous. Ya, ada jenjangnya. Sesuai standar oke. Ya kan? Naik dikit good, bagus banget fabulous. Tapi kalau buruk bad. Sudah. Tidak ada gradingnya. Bad banget, ya, bad atau worst. Enggak. Bad. Begitu mereka mendapatkan hal yang tidak mereka inginkan, mereka dapat berinteraksi dengan yang lainnya. PPDB, alur penerimaan peserta didik baru. Pastikan mudah ditemukan, ya, baik di media sosial. Saya sudah buka Instagramnya PPDB, Pak Muhammad Roji, dan saya luar biasa terinformasi dengan baik. Sangat detail, step by step-nya sangat rigid dan komunikatif. Saya sebagai orang yang tidak sering berargumen, misalkan bersinggungan dengan media sosial, merasa terbantu, misalkan gitu ya. Untungnya saya mungkin aktif di media sosial, jadi sangat informatif. Saya coba baca PPDB-nya Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 nih misalkan, coba lihat. Ternyata dia bilang, oh ya ini informatif banget nih, jelas, detail, lugas. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu panitia harus berpikir kreatif. Tidak bisa mengandalkan apa yang diberikan. Bapak Ibu harus berinovasi. Berinovatif. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana semua ya proses dilakukan dalam jaringan atau online. Bapak Ibu harus inovasi. Nggak bisa berhenti di apa yang sudah dikasih.
tapi harus berinovasi. Yang ketiga, perilaku komunikasi. Kita akan buka sesi tanya jawab 15 menit terakhir. Perilaku komunikasi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat gambarnya, kita pernah main pakai gelas aqua dan benang atau kaleng, ya. Perilaku komunikasi kita. Komponen komunikasi terdapat 3 komponennya. Yang pertama verbal, yang kedua vokal, dan yang ketiga adalah visual. Verbal mendominasi 7% Bapak Ibu. Tapi dampaknya bisa 93%. Verbal adalah kata-kata. Ada magic words, ada killer words. Apa yang dimaksud dengan yang pertama saya kupas killer words. Disinggung oleh Pak Muhammad Roji tadi. Bu, Pak, jangan berkali-kali bilang nggak bisa. Jangan bilang nggak tahu. Jangan bilang nggak mungkin. Pak, mohon izin, ini bisa nggak ya Pak? Oh nggak bisa Pak. Ini udah deh, nggak keterima nih, nggak bisa. Ini nggak bisa. Gunakan Pak kata-kata yang lainnya selain nggak bisa. Lah emang buktinya nggak bisa kok. Saya paham Pak. Bahkan orang buta sekalipun nggak suka dibilang dia buta. Karena memang tidak semua kata-kata harus dikatakan sepahit-pahitnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa, temukan alternatif kata-kata lain yang pada prinsipnya poinnya nggak bisa. Tidak tahu, hindari kata-kata nggak tahu. Nggak mungkin. Wah, susah. Oh, bukan saya yang bertugas. Jangan. Ya. Saya boleh nggak Pak mengakses link jaringannya PPDB pusat? Oh, jangan Bu. Bahaya itu. Nah, terserah. Kan? Yang sekarang lagi viral nih kata-kata. Kata-kata terserah. Ya kan? Salah sendiri Bu. Kenapa Ibu terlambat? Kenapa Bapak terlambat? Kan udah saya bilang Bu, gitu tuh nggak bisa. Nah, cepetan dong Bu, ini udah mau tutup. Kami cuma bertugas sampai jam 2. Nah, atau Bapak Ibu terbawa emosi, menyebutkan kata-kata yang agak sedikit tanda kutip kasar, lo, gue, misalkan gitu. Anak sekarang kan gitu Bu, lo, gue, N kata dia ya. Nah, kenapa Bu? Kenapa Pak? Nah, mau apa Bu? Mau apa Pak? Nah, ternyata kata-kata yang familiar di telinga kita Bapak Ibu, itu adalah kata-kata yang membunuh atau killer words. Ya, nggak bisa Bapak Ibu bisa ganti dengan akan saya coba Pak. Saya coba koordinasikan dengan pihak terkait ya. Atau Bapak Ibu mohon maaf sesuai dengan keputusan, regulasi, peraturan bla 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 ya, belum dapat diakomodir. Gitu. Emang nggak bisa banding Pak, gini. Kami menjalankan regulasi ini Bapak Ibu. Gini, selama regulasinya belum berubah, maka ketetapannya pun belum berubah. Poinnya nggak bisa Bu, tapi Bapak Ibu bisa membawa dengan kata-kata yang Bapak Ibu pasti bisa dan kuasai. Jangan katakan nggak bisa, nggak tahu itu kan keputusan Sudin, terserah Sudin lah. Nah, nggak bisa gitu Bu. Kita nggak bisa lempar bola api kanan kiri. Nggak bisa itu pemerintah, soalnya tanya gubernur. Nggak bisa juga begitu Bu. Nggak mungkin Pak, Bapak mau sampai gubernur juga nggak mungkin anak Bapak diterima misalkan. Ya, wah susah Bu, nilainya rendah, nggak bisa udah. Nah, wah susah Bu, anak Ibu udah nggak lulus kok. Nah, iya Bu Pak, tapi kata-kata ini sangat melukai. Ya, seandainya Pak Bu, seorang datang ke Ibu, ya, lalu melihat kinerja kita nggak maksimal. Kata-katanya sama Bu, ya, Pak Bu, kerjanya yang bener dong, ya kan? Kami nggak merasa terlayani nih. Sakit nggak Bu kalau ada customer yang berkata seperti itu? Sakit Pak. Pun demikian juga dengan customer yang mendengar kata-kata kita yang luar biasa bisa menyakiti hati mereka. Oleh karena itu killer words dan magic words ini sangat menentukan apakah pelayanan Bapak Ibu masuk dalam kategori pelayanan prima atau sebaliknya, pelayanan bad. Akan saya coba, saya tanyakan, Ibu, ini memakan waktu yang cukup lama. Ya, maksud saya, maaf, boleh pindah ke sini. Terima kasih, silakan. Tentu, kenapa Bu atau mau apa? Ya kan, bisa saya bantu Bu. Nah, itu lebih manusiawi dan lebih komunikatif. Bapak Ibu sekalian, magic word dan killer words walaupun 7%, dia akan berdampak sampai dengan 93%. Apa yang Bapak Ibu katakan akan berdampak pada apa
dan bagaimana sikap mereka kepada ibu selanjutnya. Selanjutnya vokal Bapak Ibu. Vokal menentukan keberlanjutan komunikasi yang efektif, kualitas suara. Energi Bapak Ibu mempengaruhi. Saat Ibu ingin memberikan penekanan tidak bisa. Jangan dengan energi yang berapi-api. Speed Bapak Ibu, kecepatannya juga diatur agar setiap kata-kata bisa difahami oleh penerima pesan Bapak Ibu. Intonasi Bapak Ibu, ini nih, orang Indonesia terpengaruh dengan dua hal ini, intonasi dan volume. Kalau energi, speed mungkin hanya salah paham, tapi kalau intonasi dan volume ini salah perasaan. Intonasi tinggi ya mempengaruhi keberlanjutan komunikasi. Intonasi rendah ya memberikan indikasi kebersamaan dan kehangatan. Jangan Bapak Ibu gunakan intonasi tinggi yang memberikan bukti bahwa Bapak Ibu adalah orang yang paling berwenang dalam hal ini. Ya, gunakan intonasi rendah. Pun mereka tahu Bapak Ibulah orang yang paling tepat mereka tanyai. Jika ternyata mereka memberikan pertanyaan kepada orang yang salah, mohon dengan segala hormat gunakan intonasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang tidak Bapak Ibu kuasai. Volume. Volume tinggi menandakan kasar. Rendah menandakan stabil. Lemah menandakan tidak peduli. Bapak Ibu ya, apa beda rendah dengan lemah? Rendah, Bapak Ibu bisa pelan. Bahasa lainnya pelan. Rendah, rendahkan volumenya. Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Itu rendah. Kalau lemah, ada yang bisa dibantu, Bu? Nah, itu membuktikan keseriusan dan kesigapan Bapak Ibu dalam merespon setiap keadaan. Artikulasi Bapak Ibu. Sebagaimana disampaikan bahwa latar belakang dari peserta didik maupun orang tua peserta didik maupun walinya berbeda-beda. Kadang-kadang mereka tidak familiar dengan kata-kata yang jarang mereka dengar. Oleh karena itu, artikulasi, kemampuan Bapak Ibu mengolah kata-kata yang keluar dengan intonasi atau struktur huruf yang sulit sangat mempengaruhi daya tangkap mereka. Jika mereka tidak menerima informasi dengan jelas, Bapak Ibu cukup mengulangi dengan penuh kesabaran. Energi, speed, kecepatan, intonasi, volume, dan artikulasi mempengaruhi keberlanjutan layanan Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan prima di sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, setelah 7% verbal, 38% visual, vokal, dan yang terakhir 55% adalah visual. Verbal, vokal, dan visual. Visual 55%. Sekarang kita memang berada pada fase pandemi di mana semua Bapak Ibu berjalan secara dalam jaringan. Ya, tapi bukan tidak mungkin ke depannya mereka akan hadir dan melihat langsung Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menutupi wajah Bapak Ibu dengan masker, maka mata Bapak Ibulah yang berbicara jauh lebih dalam daripada lisan Ibu. Eyes never lie. Mata tidak pernah bohong. Dalam bahasa Inggrisnya, your mouth say what you have planned to say. Mulut Anda, lisan Anda berbicara apa yang ingin Anda sampaikan. Your eyes say what your mind really want to say. Tapi mata Anda mengatakan apa yang benar-benar Anda ingin sampaikan. Ya, saat ini kan kita semua menggunakan masker hampir ya Bapak Ibu ya, pada saat kita keluar rumah ya kan ataupun bersinggungan dengan orang lain ya, mata menjadi parameter kesungguhan kita berbicara dengan mereka. Mata yang tidak menunjukkan ketajaman penglihatan, melihat dengan staring misalkan, atau mata yang penuh dengan kelembutan dan kesabaran. Berkata-kata yang sungguh-sungguh dengan intonasi yang sungguh-sungguh. Visual yang pertama adalah 55% terdiri dari kontak mata. Jika nanti Bapak Ibu ekspresi wajah, ya barangkali nanti ada teknologi yang memberikan pelayanan video, misalkan video chatting, ya kan, atau video call, ya ekspresi wajah Bapak Ibu mempengaruhi
kesungguhan, dan kesigapan Bapak Ibu dalam merespon setiap pertanyaan maupun permasalahan yang diberikan oleh konsumen-konsumen Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, ekspresi wajah. Dan yang terakhir adalah mengenal tipe personalitas customer. Yang pertama kita sudah bahas mengalami service, moment of truth, perilaku komunikasi, dan yang terakhir adalah mengenal tipe personalitas customer. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan lingkungan yang berbeda-beda, dengan pendidikan yang berbeda-beda, dengan keluarga yang berbeda-beda, menghasilkan respon atas setiap masalah pun berbeda-beda. Kita bisa bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ekstrovert, yang kedua introvert. Yang ekstrovert mereka yang mampu menyampaikan aspirasi, keinginan, subjektivitasnya kepada Bapak Ibu langsung, tanpa tedeng aling-aling. Ya, fun, tipikal yang fun. Mereka langsung merasa akrab dengan Bapak Ibu sekalian. Suka berbicara tentang perasaan, pengalaman, dan yang lainnya. Hangat dan hidup. Mereka nggak suka detail. Ayo dah Bu, itu gampang. Saya percaya aja sama Ibu deh. Nah, atau yang fearless, spesial hasil. Udah nggak usah banyak-banyak ini Bu, birokrasi. Pokoknya yang penting anak saya bisa masuk, gimana prosesnya selesai. Setelah selebihnya saya percayakan sama Ibu aja lah. Nah, mereka maunya pekerjaan itu cepat, ya, efektif, ya kan, dan semuanya dijalankan dengan kecepatan yang tinggi. Saya mau dilayani jadi prioritas utama. Ada customer seperti itu Ibu. Ada customer yang SKSD, sok kenal, sok dekat aja hawanya. Ada yang pengennya buru-buru cepat, pengen diprioritaskan, ya kan, kalau salah sedikit mereka komplain, ya kan, mereka menulis di tagar-tagar tertentu. Nah, ini tipikal yang ekstrovert. Yang kedua, introvert Bapak Ibu. Nah, ada mereka karakter yang think, berpikir sebelum melakukan tindakan-tindakan. Spesialis pendukung, senang mendengarkan orang, pada saat Ibu jelaskan dia pelan-pelan dengarkan. Sabar, penuh kasih sayang, ya kan? Didengarkan, dicermati penjelasan Ibu baik-baik. Ibu merasa dihargai. Ada yang logik, spesialis detail, kritis sekali Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu menjelaskan, diperhatikan bait demi baitnya, kata demi katanya, ya, keteraturan Bapak Ibu, sistematis Bapak Ibu dalam menyampaikan informasi diperhatikan dengan sangat sungguh-sungguh oleh mereka. Kenapa? Mereka tidak mau salah dengar. Mereka mau informasi yang mereka terima sempurna. Karena mereka merasa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah perwakilan dari pemerintah yang lebih besar. Nah, 4 karakter ini memiliki cara yang berbeda-beda. Karakter fun, jangan berlebihan. Ya, jangan mengakrabkan diri berlebihan dengan mereka. Karena dengan mengakrabkan diri berlebihan dengan mereka, Bapak Ibu akan dimanfaatkan jauh lebih jauh. Fearless, ya, orang-orang yang pengen hasilnya saja. Paksakan diri Bapak Ibu untuk sabar melayani orang dalam hal ini, orang yang fearless, dan pastikan informasi Bapak Ibu ulang berkali-kali untuk memastikan mereka tidak hanya mendapatkan hasil, tapi memahami prosesnya. Kind, ini yang paling enak Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan lembut menjelaskan apa yang perlu mereka ketahui, dan yang paling penting dengan penuh santun menyampaikan kepada mereka, mereka akan merespon balik santun dan sopannya Bapak Ibu dalam menyampaikan informasi. Yang terakhir logik, Bapak Ibu harus menggunakan data. Dalam hal ini Bapak Ibu harus menggunakan data untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Karena mereka menuntut bukti dan fakta atas apa yang Bapak Ibu sampaikan. Logik, mereka orang-orang kritis, mereka orang-orang detail, ya kan, persiapkan data terbaik Bapak Ibu untuk menghadapi orang-orang logik. Pertama, perasaan gunakan untuk yang fun dan fearless. Yang kedua, data dan fakta gunakan untuk yang kind dan logik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah tips berinteraksi yang efektif. Ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang lain, Bapak Ibu perlu berhenti bicara. Kapan Bapak Ibu berhenti bicara dan mendengarkan dengan empati? Pertama, bila emosi Bapak Ibu sudah sangat tinggi. Jangan berkata apa-apa. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu,
Jika emosi Bapak Ibu sangat tinggi, atau tinggi bahkan, jangan berkata-kata. Kenapa? Karena ibu tidak akan mengeluarkan kata-kata yang cermat, bijak, dan akurat dalam kondisi pikiran yang sedang mendidih, hati yang sedang terbakar, perasaan yang sedang terusik. Karena itu, diam adalah jalan keluar terbaik bagi mereka yang sedang beremosi tinggi. Kapan ibu bapak ibu diam? Kalau Anda belum benar-benar mengerti permasalahan. Ini kenapa ya? Orang ini kok tiba-tiba marah? Ada apa ya? Bapak Ibu diam, berikan kesempatan dia mengungkapkan kemarahannya. Sebentar kok Bapak Ibu, tidak mungkin seharian. Ya, tidak mungkin seharian. Mungkin selama-lamanya orang marah dalam kondisi berotot-otot itu 5 sampai dengan 10 menit. Bapak Ibu membutuhkan kesabaran ekstra 5 sampai dengan 10 menit. Ya. Susah Pak, nggak mungkin bisa. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa. Yang ada tidak mau melakukannya. Yang ketiga, kapan Bapak Ibu harus diam? Ketika lawan bicara Bapak Ibu belum menyadari ketidaktahuan mereka. Mereka marah-marah, ya, begini kalau di sana, kalau di sini. Bapak Ibu diam dulu. Ternyata Bapak ini nggak tahu. Nah, ketika 3 hal itu terjadi di hadapan Bapak Ibu sekalian, maka yang paling mampu menahan emosinya, tensinya, dan respon reaktif negatifnya adalah mereka yang siap memberikan pelayanan sebagaimana yang disampaikan oleh ketiga orang di awal tadi, ya, yang mampu menyampaikan dengan hati, setulus hati. Karena hati hanya bisa disentuh oleh hati dengan cara hati-hati. Perlambat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah memperhatikan kondisi siap untuk mendengar dan siap untuk didengar. Perhatikan, mulai masuk. Dengan kata-kata apa Bapak Ibu? Dengan kata-kata baik. Baik Bapak, baik. Ya, itu adalah celah Bapak Ibu untuk masuk ke dalam penurunan tensi orang yang sedang marah. Yang terakhir, yang ketiga, sampaikan pesan. Bila apa? Bila tensi emosi dapat diandalkan atau dikendalikan. Kalau Bapak Ibu merasa emosi saya bisa saya kendalikan nih. Saya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh orang tua murid atau wali murid atau orang-orang pemerintahan. Tensi saya sudah stabil, saya mau bicara. Dengan bagaimana Bapak Ibu? Dengan memohon izin untuk berbicara. Mohon maaf Bapak, boleh saya jelaskan? Kalau belum, oh nggak boleh. Ya, tunggu. Tunggu Bapak Ibu. Tunggu sesaat, ya kan? Misalkan ada orang-orang dari dinas sedang memberikan pengarahan dengan emosi berapi-api, tunggu. Ketika Bapak Ibu tensinya sudah stabil, ya, mereka tensi sudah stabil, Bapak Ibu ya siap didengar dan Bapak Ibu diminta memberi saran dan penjelasan, maka keluarkanlah dengan konsistensi stabilitas yang tinggi. Bagaimana mengelola emosi yang begitu tinggi tadi? Bapak Ibu, jika kepala dan isinya terbakar, maka hatilah yang mampu menjadi airnya. Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam, berikan rongga pada sempitnya dada yang tertekan, tarik nafas dalam-dalam dengan metode 626. Tarik nafas 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan 2 detik, 1, 2, hempaskan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan 3 kali Bapak Ibu, itu mengurangi 40% tensi emosi Bapak Ibu. Yang 60% bagaimana? Yang 60% tergantung kesungguhan dan niat Bapak Ibu untuk menurunkan tensi amarah Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ya, sebagai penutup. Dalam situasi sulit Anda harus terampil. Tenangkan diri Anda, redakan dengan maaf, maafkan dulu Bapak Ibu, apa yang sudah mereka lakukan maafkan dulu. Majukan pertanyaan dan empati, ya kan? Memberikan alternatif solusi, pastikan dengan mengkonfirmasi, ingatkan dengan salam penutup, dan lakukan evaluasi atas permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Ya, jadi tips terakhir adalah terampil Bapak Ibu. Ya, tenangkan diri Bapak Ibu,
redakan dengan maaf, ya. Apapun yang mereka lakukan, anggaplah mereka belum tahu apa yang seharusnya mereka dapatkan. Bapak Ibu adalah orang terbaik untuk menjelaskan apa yang mereka ingin dapatkan. Ajukan pertanyaan dan empati dan memberikan alternatif solusi. Pastikan dengan mengkonfirmasi, ya kan, apakah sudah cukup jelas pernyataannya, penjelasannya. Ingatkan dengan salam penutup, semoga usaha Bapak membuahkan hasil sesuai dengan harapan dan maksimal. Lakukan evaluasi. Ya, oh tadi kayaknya agak kurang sopan deh kata-katanya, agak kurang baik deh emosinya. Lakukan evaluasi. Dengan metode terampil ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengelola tim dan mengelola permasalahan dengan sangat bijak. Teamwork, kerjasama adalah fondasi penting. Sekolah yang memberikan pelayanan prima bukanlah berasal dari 1-2 orang panitia penerima peserta didik baru, tapi dari seluruh orang yang terlibat dalam penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu, demikian dari saya. Barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Robi atas ilmu yang sudah disampaikan. Baik, sesuai dengan tadi Kak Robi sudah sampaikan, sesi tanya jawab kami buka. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikannya di chat box atau bisa langsung di unmute mikrofonnya. Jadi dibuka dari Bapak Ibu ya. Sudah kami berikan ininya, bisa di unmute dan di mute dari Bapak Ibu langsung gitu. Oke, Kak Robi, sudah ada satu pertanyaan dari Bu Widi SMPN 19. Boleh saya sampaikan ya Kak Robi ya. Silakan, Saat ini biasanya masyarakat langsung berkeluh kesah di media sosial, misalnya Instagram, WhatsApp, atau Twitter. Padahal konsumen sudah dilayani dengan baik. Bagaimana seharusnya kami sebagai panitia PPDB menyikapi hal ini, begitu Kak Robi? Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2000 tentang elektronik, ya, interaksi elektronik. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu takut selama yang disampaikan oleh mereka adalah sebuah kesalahan. Ya, tidaklah sebuah hal yang benar. Misalkan contohnya, oh pelayanan di SMPN A, SMKN B ini nggak bagus, nggak baik, gini-gini, toiletnya kotor, gini-gini segala macam. Selama itu tidak terjadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan instrumen-instrumen di awal. Contohnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa memasang spanduk, ya kan? Pertama, kalau Bapak Ibu sering ke rumah sakit, sekarang seluruh rumah sakit sudah memberikan standar, ya kan, bahwa bersikaplah sopan kepada tenaga medis kami. Ya, sopan santun Anda mendukung kami melayani Anda. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat spanduk-spanduk seperti itu. Ya kan, misalkan seandainya nanti ada hal-hal yang sifatnya komplain atau misalkan ketidaksukaan atas pelayanan kita. Yang pertama. Yang kedua, jika Bapak Ibu ya bisa juga mengutus admin misalkan atau orang sebagai representator untuk menjawab keluh kesah mereka. Ya. Ada yang tiba-tiba viral ABCDE segala macam, ya kan? Bapak Ibu bisa jawab di kolom chat mereka dengan memberikan informasi yang jelas. Mohon maaf. Nah, namun jika tindakan tidak stabilnya tadi itu sudah berarah pada pemburukan citra, ya kan, perusakan citra nama baik sekolah, Bapak Ibu bisa mengambil jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang keelektronikan, interaksi elektronik, ya kan. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ya kan. Pemerintah saat ini memberikan payung hukum bagi mereka-mereka yang melakukan blow up informasi yang tidak benar atau sekarang namanya hoax ya, informasi tidak benar hoax dapat diadukan dan dibawa ke ranah hukum. Namun jika Bapak Ibu ingin menyelesaikan dalam hal kekeluargaan, Bapak Ibu bisa melakukan personal chat atau bergabung pada instrumen-instrumen media sosial di mana mereka memblow up informasinya. Gitu Bapak Ibu ya. Jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih ingat peristiwa Prita Mulyasari dengan kasus Omni Internasional, di mana beliau meminta rekam medisnya. Nah, lalu Omni memiliki prosedur permintaan rekam medis.
Dan akhirnya yang bersangkutan didenda 1 miliar rupiah karena telah merusak nama baik dari Omni Internasional. Nah, payung hukum itulah yang nanti bisa menjadi payung hukum kita jika ada pihak-pihak yang bagian manapun, baik orang tua peserta didik ataupun yang lainnya, ya, yang melakukan tindakan-tindakan pemburukan atau perusakan nama baik sekolah Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu. Namun alangkah baiknya jika Bapak Ibu memberikan informasi bahwa setiap reaksi-reaksi yang bersifat elektronika diatur dalam undang-undang. Bapak Ibu, jika pelayanan kami kurang berkenan, mohon sampaikan kepada kami sebagai bahan perbaikan. Nah, jadi ada tanda kutip, ada tanda-tanda sedikit ancaman kecil yang tidak bermaksud negatif, tapi sebagai peringatan bahwa apapun yang Bapak Ibu tulis di media sosial akan sangat berdampak buruk apabila kami menempuh jalur hukum. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan Kak Tinda barangkali. Baik, terima kasih Kak Robi atas jawaban pertanyaan nomor 1. Saya ingatkan dulu Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi link absensi yang tadi sudah saya sampaikan di chat box ya Bapak Ibu ya. Masih kita tunggu sampai detik ini. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua Kak Robi, Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Pak Usman Effendi dari SMPN 3. Jadi bagaimana bila dalam teamwork ada yang tidak bisa diajak kerjasama dan sok tahu? Begitu Kak Robi. Baik, terima kasih Pak Effendi ya. Baik Pak Effendi, terima kasih banyak pertanyaannya. Bapak mohon izin. Berdasarkan teori James Wheat, itu seorang berkebangsaan Afrika, dia memberikan teori-teori tentang psikologis manusia. Ya, Bapak mungkin pernah dengar ada karakter kepribadian. Ada beberapa ya Pak, kita bisa mengukur dengan MBTI atau DISC, atau mungkin kita bisa mengukur dengan sanguin, korelis, pragmatis, dan satu lagi itu melankolis. Gitu ya Pak ya. Baik, saya mohon izin menjelaskan sedikit tentang DISC Bapak. Bahwa setiap yang ada dalam sebuah kelompok organisasi, ya, di sini, ini Bapak. Di sini ada Bapak. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Ada tim Bapak Ibu atau bagian komponen Bapak Ibu, anggota Bapak Ibu, ada yang bersifat karakternya itu dominan. Jadi dia mau didengar terus, dia mau mengambil keputusan terus, dia hampir menguasai keadaan, dia hampir menguasai pergerakan, dominan. Dia mau segala sesuatunya cepat. Nah, yang kedua ada yang influence. Dia suka memberikan pengaruh-pengaruh kepada yang lainnya. Dia kadang-kadang mengerjakan sesuatu itu bercanda-candaan sambil ngobrol, nggak serius, ya kan. Ada lagi yang disuruh apa aja mau, asal dikasih tahu caranya disuruh apa aja mau. Ada lagi yang kritis, ya detail, kritis, udah gitu maunya semua dijalankan sempurna. Ternyata 4 karakter itu Bapak Ibu sekalian pasti ada dalam sebuah organisasi. Nggak bisa dipungkiri. Nah, bagi kita Bapak Ibu, ya saya coba kalau Bapak Ibu masih lihat screen-nya, itu logik itu dianggapkan ya disamakan dengan karakter compliance atau orang yang detail. Orang logik paling nggak suka ngobrol sama orang fun. Kenapa Bapak Ibu demikian? Karena orang fun itu banyak basa-basinya, banyak alasannya, ya. Terus curhatnya lebih banyak. Orang-orang logik nggak suka. Ya, kalau orang logik bilang baperan gitu Bu. Kenapa? Karena dia melihat dia belum melakukan banyak hal, tapi sudah mengeluh banyak hal. Nah, orang kind ini orang yang sangat disukai oleh semua karakter Bapak Ibu. Dia penuh kasih sayang, dia penyabar, dia suka mendengarkan, dia suka mendukung kinerja orang yang baik, ya kan? Orang kind ya tidak suka ya berhubungan dengan orang fearless atau orang dominan. Ya. Kenapa? Karena orang kind merasa orang fearless ini Bapak Ibu itu memanfaatkan mereka. Nah, bagaimana jika di tim Bapak Ibu, mohon izin, jika di tim Bapak Ibu ada orang yang nggak mau ya bekerja secara maksimal, mau taunya hasilnya saja. Saya bisa kategorikan itu adalah orang-orang yang fun. Ya, orang-orang yang sebenarnya dia mau kerja tapi pengennya sambil senang-senang.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang seperti itu jangan diberikan pekerjaan yang berat. Tapi pekerjaan yang rutin, yang terus-terusan seperti itu. Contohnya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau orang seperti itu, Bapak Ibu suruh pekerjaannya A sampai Z, dan Bapak Ibu bimbing dia untuk mengerjakan A sampai Z. Ya, dan beritahu kepada dia, jika dia tidak menyelesaikannya, maka proses selanjutnya akan berjalan buruk. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kasih pekerjaan-pekerjaan penting, di tangan dia tidak ada pekerjaan yang selesai. Ya, makanya Bapak Ibu bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif umum. Ya, yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh yang lainnya, tapi dikerjakan sama dia dan harus selesai. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mempekerjakan orang atau memberikan amanah pada yang fearless, semua pekerjaan selesai. Tapi dia akan lebih banyak mengatur dan memberikan instruksi. Pekerjaan yang sangat selesai akan dihasilkan oleh mereka orang-orang yang kind dan logik. Karena mereka menuntut hasil yang sempurna. Nah, dengan mengetahui karakter personal dari individu Bapak Ibu sekalian, tim organisasi Bapak Ibu sekalian, dengan begitu Bapak Ibu bisa memanggulkan atau memberikan beban kepada pundak mereka sesuai dengan karakter mereka. Ingat Pak Bu, jangan berikan orang fun pekerjaan yang luar biasa rigid dan jelimet, karena nggak akan pernah selesai sama mereka. Ya, berikan pekerjaan yang ringan, tapi dituntut wajib selesai. Karena kalau mereka nggak selesai, pekerjaan selanjutnya tidak bisa dikerjakan. Demikian, Kak Tinda, silakan. Baik, terima kasih Kak Robi. Selanjutnya saya persilakan, masih ada satu pertanyaan lagi. Saya sisakan satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu boleh sampaikan di chat box atau langsung di-unmute saja mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak. Untuk soft copy-nya, soft file-nya akan saya sampaikan nanti melalui panitia sesi satu ini ya Pak ya. Tadi untuk pertanyaan dari Bapak Sugeng ya, mohon izin Pak Sugeng. Tadi mana ya, sebentar saya cari. Untuk rapat Zoom yang kemarin, yang kurang lebih ada 500 orang ya Bapak ya, mohon izin Bapak, untuk acara tersebut bukan kami selaku wadahnya, jadi fasilitator wadahnya hari itu bukan kami. Mungkin dari pihak, apa tadi ya, kalau dari pihak kami menyatakan itu bukan pertemuan dari kita Bapak gitu, jadi kemungkinan besar ini adalah pertemuan Proktok PPDB dari dinas, bukan dari kami, bukan dari GCI, begitu Bapak ya. Terima kasih Pak Mutiara. Baik, siap Pak Sugeng. Oke, selanjutnya pertanyaannya tidak ada nih ya Bapak Ibu ya. Saya anggap pertemuan kita hari ini sudah sampai sekarang sudah ada 3 pertanyaan ya tadi ya, dan tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya anggap sudah ya. Oke, baik Bapak Ibu, baik demikian acara pelayanan Prima PPDB melayani PPDB dari hati untuk membangun negeri ini selesai. Baik. Terima kasih Kak Robi atas Kak Tinda sebentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya dalam pelayanan Prima itu kita memiliki beberapa level 1, level 2, dan level 3. Level 1 adalah basic awareness. Jadi Bapak Ibu dibuka dulu mindset-nya tentang pelayanan Prima. Setelah itu kita masuk ke spesifikasi awareness. Itu nanti Bapak Ibu akan diberikan tips dan trik bagaimana melakukan dengan simulasi-simulasi tertentu. Dan yang ketiga adalah advantage, ya kan, keahlian. Bahwa Bapak Ibu memiliki keahlian untuk menangani segala masalah dalam segala kondisi. Ya kan? Dan generasi cerdas Indonesia menyediakan seluruh pelatihan itu. Dan siap membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pelatihan terbaik terkait dengan pelayanan Prima. Saya atas nama Muhammad Robi Ashari, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Karena hati hanya bisa disentuh oleh hati dengan cara hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Tinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Robi atas ilmu yang hari ini sudah disampaikan. Saya yakin ilmunya akan bermanfaat sekali untuk kita, apalagi jika ilmu yang sudah disampaikan langsung kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk PPDB selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini dan kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan untuk kita semua. Oke, saya sedikit ada kesimpulan dari pelayanan Prima. Foto jangan lupa ya Kak Tinda. Kenapa Kak Robi? Foto jangan lupa.
Siap, Kak Robi. Siap. Oke, saya sedikit ada kesimpulan dari pelayanan prima hari ini. Jadi kebetulan pelayanan prima juga termasuk dalam variabel saya kemarin saat skripsi. Jadi apapun yang dilakukan oleh instansi beserta komponen usahanya untuk memenuhi melampaui kebutuhan dan harapan konsumen itu tadi, artinya ya pelayanan servis sampai pada titik konsumen yang dilayani itu puas, memberikan senyuman yang menyatakan kenyamanannya hingga customer tersebut merekomendasikan hasil pelayanan yang sudah diterima oleh Bapak Ibu semua kepada orang lain. Begitu Bapak Ibu. Oke, sesuai permintaan Kak Robi. Hayu Bapak Ibu, mari kita tampilkan senyuman kita yang paling manis serta jempolnya jangan lupa seperti di awal tadi. Boleh kita lakukan sesi dokumentasi Bapak Ibu ya. Boleh Kak Admin, Kak Jaya, boleh diambil screen capture-nya ya. Baik. Oke, saya melihat sudah semuanya nih dari Bapak Ibu, kameranya sudah dinyalakan, tinggal kita melakukan screen capture ya. Siap Bapak Ibu, ready ya jempolnya, senyum manisnya? Oke, baik. Kak Jaya sebagai admin sudah oke ya? Tinggal ambil capture ya. Siap, siap. Oke Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung. Oke, mantap Bapak Ibu, siap. Saya ambil ya. Bentar, kita ambil beberapa sesi ya. Ya, oke siap. Ini sesi 1 dulu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Senyum ya Bapak Ibu. Mantap. Siap, terima kasih Mbak Mutiara cantik. Masya Allah. Baik, baik Bapak. Oke, sesi yang kedua Bapak Ibu. Selanjutnya, saya minta tangannya begini dong Bapak Ibu. Iya dong. Jadi ya, jangan angka 3 dan 0 gitu ya. Cuman sebagai oke aja gitu. Karena oke gini. Siap ya Bapak Ibu senyumannya? Sebentar Niko, yang kedua belum keluar ya? Belum Oke, keluar? ya. Sudah keluar? SMP 104 belum nih, Dr. Andes Horas Saragi belum ya? Oke. Ya. Oke ya. Videonya nggak bisa, lagi nggak bisa. Oh, nggak bisa. gitu. Baik Bapak Ibu, siap ya. Siap. Siap tadi nggak dihitung. Nggak bisa. Ya, oke Bapak Ibu ready ya. Senyumannya yang pakai masker tidak apa-apa, yang penting tangannya terlihat ya. Oke gitu ya. Oke Bapak Ibu. 1, 2, 3 boleh 2. 1, 2, 3 ya. Siap, mantap Bapak Ibu. Siap, mantap. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu. Terima kasih Mbak Mutia. Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa.